bisa atau dijelaskan perabatan hanya gangguan, dengan di regresi mana biasa. wujudnya adalah. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ataya Fairuzindah, Delvi Rosaria Simanjuntak, Samratul Fuadalega Hati, dan Ali Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengejak teman-teman untuk bersama-sama memahami salah satu topik penting dalam statistika spasial, yaitu Spatial Error Model atau yang bisa dikenal dengan SEM. Next. Jadi, teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa masalah dalam suatu wilayah itu tidak berdiri sendiri? Bahwa kesalahan atau mungkin errornya pada suatu lokasi itu bisa saja dipengaruhi oleh lokasi di sekitarnya. Nah, fenomena inilah yang sering muncul dalam data spasial dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan regresi biasa. Oleh karena itu, melalui pemaparan ini, kami akan membahas spatial error model, yaitu model yang digunakan ketika keterkaitan spasial itu justru muncul pada komponen error atau sisaannya. Nah, model ini itu menjadi sangat relevan ketika pengaruh lingkungan sekitar tidak tercermin langsung pada variabel, tetapi tersembunyi dalam error yang saling berhubungan antar wilayah. Next. Oke, mari kita mulai dulu terlebih dahulu dari model klasik yang paling sering kita gunakan, yaitu yang biasa kita sebut dengan OLS atau Ordinary Least Square. Nah, dalam OLS sendiri itu didapatkan rumus seperti yang terdapat pada slide, yang mana untuk variabel, untuk regresi sederhana itu bisa uh, diketahui dari YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, XI ditambah dengan epsilon. Nah, dalam OLS sendiri itu kan kita berasumsi bahwa errornya itu kan bersifat acak, saling independen dan tidak memiliki pola tertentu. Namun, eh, ketika kita berhadapan dengan data spasial, nah realitanya itu seringkali tidak sesuai dengan asumsi tersebut. Nah, bayangkan ya, misalnya kan ada dua rumah nih yang saling berdekatan. Itu bisa saja seperti yang terdapat pada slide. Nah, apabila terjadi hujan, apakah hanya satu rumah saja yang terdampak? Tentunya tidak kan teman-teman. Nah, kedua rumah tersebut hampir pasti mengalami dampak yang serupa. Nah, faktor hujan inilah yang mungkin tidak tercatat dalam data tersebut. Sehingga dalam regresi biasa, ia masuk ke dalam error yang dianggap acak. Nah, padahal ya, kenyataannya error pada satu lokasi itu berkaitan dengan error di lokasi sekitarnya. Artinya, asumsi independensi error dalam OLS itu tidak lagi terpenuhi. Apabila kondisi ini diabaikan, model OLS itu menjadi tidak efisien dan hasil estimasi yang diperoleh akan menjadi bias. Nah, disinilah peran dari SEM itu atau Spatial Error Model itu berperan. Di mana SEM ini sendiri itu dirancang khusus untuk menangkap ketergantungan spasial yang muncul pada komponen errornya. Sehingga diharapkan model yang dihasilkan itu lebih sesuai dengan karakteristik data spasial dan mampu memberikan estimasi yang lebih akurat. Next. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan di mana pada sebelumnya telah dijelaskan mengenai kasus dan masalahnya adalah OLS tidak dapat menangani dengan baik atau dengan efisien. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana memperbaikinya dan apa solusinya, yaitu menggunakan Spatial Error Model atau yang disingkat dengan SEM. Di mana SEM itu sendiri adalah kondisi karena adanya ketergantungan spasial yang terjadi pada errornya, bukan pada variabel dependennya. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Itu karena biasanya karena ada gangguan atau faktor tak terlihat seperti yang ada di slide, yang biasanya lupa atau yang tidak dimasukkan ke dalam model, bisa seperti faktor iklim atau wabah penyakit. Namun, faktor tak terlihat ini memiliki pengaruh terhadap beberapa wilayah sekaligus, misalnya wilayah A dan wilayah B. Nah, mengenai kasus sebelumnya, yaitu tentang awan hujan, dalam SEM ini, awan hujan tidak lagi dianggap sebagai gangguan acak yang lewat begitu saja. Namun, hujan di sini di wilayah A,
akan diakui bahwa hujan di wilayah A akan merembes kepada wilayah B. Jadi wilayah A dan wilayah B ini menjadi mirip bukan karena mereka saling meniru secara langsung, namun karena mereka sedang berbagi nasib yang sama atau yang tadi sudah dijelaskan yaitu errornya. Akibat gangguan dari luar yang merembes melintasi batas wilayah. Sehingga tugas SEM itu adalah menangkap pola persebaran hujan agar model penelitian tidak lagi bias. Selanjutnya, nah, di sini adalah persamaan regresi umum yang sering kita temukan, yaitu Y sama dengan X beta tambah U, di mana X di sini adalah variabel prediktor, beta di sini adalah vektor estimasi parameter model, dan U adalah error term yang mengalami dependensi spasial. Namun, dalam SEM yang menjadi fokus kita adalah persamaan yang ada di sebelahnya atau yang disebut dengan error propagation atau perambatan gangguan di mana U di sini adalah mewakili gangguan atau faktor tak terlihat. W di sini adalah matriks pembobot spasial. Dan lambda di sini adalah koefisien yang mengukur seberapa kuat gangguan dari wilayah tetangga masuk dalam wilayah kita atau gangguan dari wilayah A memasuki wilayah B. Jadi sederhananya pada bagian ini akan dijelaskan bahwa error pada wilayah A sebagian disumbangkan pada error wilayah B. Jadi dengan menghitung nilai lambda, kita akan berhasil membersihkan model dari bias spasial, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai lambda. Lambda ini sangat penting pada SEM. Mengapa lambda ini sangat penting? Karena eh, dal dalam sebuah kasus, kita bisa menganggap bahwa lambda ini adalah detektif kita. Tapi dalam SEM, jika hasil olah data menunjukkan bahwa lambda ini signifikan atau tidak sama dengan nol, itu adalah sinyal merah yang artinya ada pola spasial pada error model kita. Ini seolah lambda ini memberitahu bahwa, hey, ada variabel penting yang hilang dari modelmu loh, dan variabel itu memiliki pola bergerombol antar wilayah. Next. Untuk lebih jelas, kita bisa lihat pada contoh soal berikut. Berikut ini adalah peta yang menunjukkan titik-titik data yang kami gunakan, di mana data yang kami gunakan adalah data yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Pada data ini, variabel YI yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel penduga yang pertama XI itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, variabel penduga X2 yaitu keluhan kesehatan, dan X3 adalah persentase penduduk miskin. Next. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan model seperti yang di slide yang paling bawah, di mana YI sama dengan 33,151462 minus 0,425841 XI, X1 ditambah 0,048439 X2I min 0,028364 X2I plus UI, di mana UI didapatkan adalah 0,432035 W dengan U plus epsilon. Next. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada dependensi antar error, kita lakukan dengan uji LM-test pada OLS residual. Berdasarkan hasil LM-test, didapatkan p-value-nya 0,02928, di mana ini kurang dari alfa, yaitu 0,05, sehingga adanya dependensi antar error.
Lalu kita bandingkan model SEM dengan model OLS, yaitu Ordinary Least Square. Didapatkan bahwa model SEM memiliki IC dan BIC yang lebih kecil dibandingkan model OLS. Sehingga didapatkan bahwa model SEM merupakan model yang sesuai untuk kasus pada slide ini. Selanjutnya, kapan waktunya kita memilih SAR atau SEM? Bisa kita bayangkan, SAR itu seperti penularan interaksi. Contohnya, harga rumah A naik, rumah B ikut naik, supaya kompetitif, ada aksi dan reaksi. Sedangkan SEM itu karena lingkungan yang sama. Contoh, harga rumah A dan B sama-sama naik bukan karena mereka bersaing, melainkan karena tiba-tiba ada stasiun MRT baru di dekat rumah A dan rumah B, sehingga datanya tidak kita masukkan. Jadi ingat, SAR untuk interaksi, sedangkan SEM untuk faktor pengganggu yang sama. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada materi SEM, yang pertama, SEM fokus pada error yang berkorelasi antar wilayah. Yang kedua, biasanya di SEM disebabkan oleh omitted variable atau variabel yang hilang. Dan parameter kunci pada SEM ini yaitu lambda. Jadi, cek data spasial Anda sekarang, jangan biarkan error bersembunyi di balik peta. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kekeliruan maupun keterbatasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami berharap pemaparan mengenai spatial error model ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman teman-teman sekalian, khususnya dalam memahami analisis data spasial. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.